saya Sumaryoto CGP 7 dari Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik yang terdiri dari 3 tahap. Nah, untuk tahap pertama ini saya akan melakukan pra-observasi dari coaching supervisi akademik bersama Pak Lana. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut ini adalah praktik coaching supervisi akademik bersama Pak Lana. Terima kasih Pak Lana. Sama-sama Bapak. Sehat-sehat selalu Pak Lana. Iya, alhamdulillah sehat. Pagi ini luang waktunya Pak Lana. Alhamdulillah luang Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terkait dengan perencanaan karir yang sudah Pak Lana lakukan. Iya, betul Bapak. Kira-kira Pak Lana dalam melakukan perencanaan karir untuk siswa-siswa yang diampunya itu sejauh mana sudah dilakukan? Iya, begini Bapak, saya itu sudah membuat RPL ya. RPL itu kan rencana program layanan BK. Nah, di mana di situ membuat topik atau tema dalam pemilihan jurusan dan lain sebagainya. Nah, di situ tujuannya agar siswa mampu menyerap informasi mengenai studi lanjut atau pilihan karir yang mereka tempuh. Jadi mengenal apa itu informasi-informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, baik, itu bagus sekali Pak Lana. Nah, kira-kira tujuan dari kompetensi RPL tadi apa? Mungkin bisa disebutkan Pak Lana. Iya, tujuannya agar siswa mampu merencanakan karir dan mampu untuk memilih dan juga mampu untuk melangkah sesuai dengan jalur yang dipilihnya. Baik. Nah, terus terkait dengan hal itu persiapan yang akan Pak Lana lakukan untuk menindaklanjuti dari LPL itu sudah sejauh mana ini Pak Lana? Sudah sampai saya akan memanggil siswa untuk konseling karir ya di ruang BK, di mana nanti terjadi komunikasi dengan siswa, dan di situ nanti saya akan memberikan alternatif informasi mengenai karir, dan siswa nanti diharapkan mampu untuk memilih melalui jalur apa dalam memilih program studi lanjut. Baik, bagus sekali Pak Lana ini yang persiapan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian harapannya Pak Lana dengan pelaksanaan RPL tadi itu yang ingin dicapai, harapannya dari RPL yang sudah Pak Lana susun itu seperti apa? Ya, harapannya dari RPL yang sudah saya capai itu siswa mampu menyerap informasi yang telah saya berikan dan mampu untuk merencanakan karir ya, dari step by step pemilihan program studi dan juga pemilihan kampus yang diidam-idamkannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Baik, terima kasih. Kira-kira apakah ada materi khusus yang untuk disampaikan kepada siswa ampuannya terkait dengan perencanaan karir tadi? Jadi yang penekanan adalah materi khusus itu berbagai macam jalur perguruan tinggi ya, yang dinaungi oleh Badan Pengawasan Pengelolaan Pendidikan, di mana di situ menerbitkan jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Itu jalur yang pertama, di mana itu menggunakan nilai rapor, dan yang kedua ada jalur SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, di mana sebelum itu harus TBK terlebih dahulu di atas berbasis kompetensi. Nah, dari berbagai macam jalur tersebut, mudah-mudahan siswa mampu menyerap informasi tersebut dan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika siswa tersebut masuk dalam nominasi eligible, maka siswa tersebut bisa memilih mengikuti jalur SNBP. Tetapi jika siswa tersebut tidak masuk dalam nominasi eligible, maka siswa akan menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa masuk mengikuti jalur SNBP, tetapi mereka akan mengikuti jalur SNBT. Seperti itu Bapak. Baik, bagus sekali itu Bapak yang sudah dilakukan.
kalau boleh tahu persiapan lebih khusus yang sudah dilakukan oleh Pak Lana itu kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan persiapan khusus untuk ke perencanaan karir kepada siswa tadi? Ya, persiapan khususnya saya mencari informasi ya, mengenai jalur tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Salah satunya PDF yang ada atau pamflet ya mengenai jalur-jalur tersebut. Jadi persiapannya ketika kita sudah mendownload PDF tersebut ya, perencanaan karir tersebut lalu dibagikan bisa melalui WhatsApp ataupun medsos yang lainnya. Ya, itu bagus sekali, saya terima kasih ini. Mudah-mudahan itu betul-betul bisa terlaksana sehingga anak-anak betul-betul terlayani untuk perencanaan karir mereka. Nah, kemudian kira-kira kesulitan apa yang Pak Lana sejauh ini temui dan solusi mengatasi kesulitan itu kira-kira seperti apa? Nah, kesulitan yang biasanya terlihat ya ketika guru BK membagikan link informasi itu yang harus diisi oleh siswa, tetapi kadang ada beberapa siswa yang itu responnya kurang cepat dalam mengisi link atau platform yang diminta oleh guru BK tersebut. Nah, untuk mengatasinya maka siswa tersebut dijapri secara personal melalui WhatsApp agar siswa tersebut mengisi dan nanti hasilnya akan terekam semua. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih untuk solusi yang akan dilakukan sudah bagus sekali. Mudah-mudahan bisa kena sasarannya sehingga betul-betul siswa ada perhatian yang lebih khusus tentang perencanaan karirnya. Kan itu juga untuk siswa sendiri kan ya? Iya betul. Nah, kemudian Pak Lana, untuk kesiapan anak-anaknya sendiri itu sejauh mana sampai saat ini yang Pak Lana sudah ketahui kesiapan anak-anak untuk perencanaan karirnya? Kesiapan anak-anak kelas 12 ini sangat antusias sekali. Jadi dari bulan Januari ketika dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan jalur masuk perguruan tinggi negeri, mereka sudah sangat antusias. Jadi mereka akan mulai bertanya. Yang pertama cemas dulu, cemas, gelisah, dan di situ mereka akan berusaha untuk bagaimana sih bisa masuk jalur tersebut dan tanya-tanya tentunya ke guru bimbingan dan konseling. Oh, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa berhasil yang sudah diketahui Pak Lana. Adakah Pak Lana ini metode atau strategi khusus dari tim layanan konseling yang akan Pak Lana lakukan untuk menyampaikan materi perencanaan karir ini kepada siswa-siswanya? Jadi fokusnya adalah strategi atau model-model atau metode layanan kepada siswa itu. Baik Pak Mario, strategi atau metode yang akan dilakukan untuk anak. Jadi di sini BK sendiri ada metode, salah satunya pendekatan realita, di mana di situ ada teknik WDP. WDP di sini adalah when, doing, atau direction, atau evaluasi dan juga planning, di mana nanti siswa akan mampu menentukan keinginannya apa, terus nanti mampu mengarahkan melalui jalur apa, dan juga mampu mengevaluasi kemampuan siswanya dan juga mampu merencanakan mau masuk ke jurusan apa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Wah, luar biasa ini strategi metodenya untuk menuju ke perencanaan karir siswa ini. Nah, berikutnya Pak Lana, anak-anak itu sudah siap dengan materi-materi itu belum kira-kira yang Pak Lana ketahui? Anak-anak itu kira-kira sudah siap belum itu untuk strategi-strategi khusus atau metode khusus yang Pak Lana lakukan tadi? Anak-anak sudah tahu belum dan sejauh mana mereka terhadap tanggapannya terhadap strategi dari Pak Lana itu? Ya, karena itu awalnya belum tahu, tetapi ketika sudah kita tanya dengan tidak sadar mereka akan melakukan apa yang kita tanya, menjawab seperti tadi siswa mampu memaparkan keinginannya untuk di program ini apa, keinginannya dalam pemilihan jurusan, dan juga siswa mampu mengarahkan dirinya ikut jalur apa.
dan di situ siswa akan mengevaluasi di mana kemampuan yang dimilikinya, evaluasi nilai rapot salah satunya ya, nilai rapot apakah nilai rapotnya mampu bersaing atau tidak dengan pemersyafatannya. Dan ketika nanti hasilnya saat ratingan bisa masuk nominasi eligible, maka siswa tersebut bakal merencanakan ya, memplanningkan siswa masuk jalur SNBP, seleksi nasional berprestasi ya. Nah, jika siswa itu tidak masuk nominasi eligible, tidak dalam 40% siswa terbaik di sekolahnya, maka siswa tersebut akan sadar bahwa mereka tidak bisa ikut SNBP, tetapi bakal mengikuti jalur yang tes, yaitu jalur SNBT, seleksi nasional berprestasi. Jalur lainnya selain SNBP ya, ada tes, ada mandiri, atau jalur prestasi yang lainnya itu ya. Betul. Nah, kira-kira bantuan apa yang bisa diberikan oleh rekan-rekan sejawat ataupun siapa saja yang terlibat dalam perencanaan karir yang sudah Pak Lana konsep bersama tim BK itu tadi? Di bantuan atau siapa aja yang rencana dilibatkan untuk hal ini? Ya, dalam hal ini yang terlibat ya seluruh stakeholder ya. Kadang kita tidak mampu melakukan itu tanpa bantuan stakeholder yang lainnya, seperti dalam sosialisasi, seperti dalam konseling siswa, tentunya ya guru BK, terus dan guru mata pelajaran yang lain, dan juga tenaga pendidikan. Itu dalam halnya sosialisasi juga kan membutuhkan ruangan yang lebih luas, jadi dibantu dengan tenaga pendidikan untuk menyiapkan teknisnya dan juga dan lain sebagainya. Baik, itu kalau menurut saya sebetulnya sudah cukup bagus ini rencana yang akan Pak Lana lakukan. Dari apa yang Pak Lana lakukan tadi, kira-kira masih ada nggak yang kurang sehingga betul-betul nanti sesuai apa yang direncanakan itu bisa terlaksana? Apa enggak yang masih kurang itu kira-kira apa, dan cara mengatasi dari kekurangan itu kira-kira apa? Ya, yang masih kurang itu ketika minimnya informasi atau terlambatnya instrumen atau alat yang akan dilakukan dalam perencanaan, seperti pada saat kementerian mengumumkan jalur-jalur tersebut, tetapi dari kementerian sendiri belum meluncing bagaimana itu langkah-langkahnya, itu ada kesulitan. Terus solusinya ya Pak? Nah, solusinya di situ kita atau kami menunggu informasi resmi dari kementerian, dan ketika sudah ada informasi resmi, maka informasi resmi tersebut kami edarkan ke siswa-siswa. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya itu kira-kira kapan itu rencana yang sangat bagus untuk perencanaan karir anak itu kira-kira mau dilaksanakan itu kira-kira kapan agar anak-anak itu betul-betul bisa terlayani seperti yang sudah Pak Lana siapkan tadi? Kapan dilaksanakan? Terkait waktunya, karena pada saat ini siswa-siswa sudah melewati tahap seleksi nasional berbasis prestasi, dan pada saat ini siswa akan mengikuti seleksi nasional berbasis tes ya. Nah, tentunya pendaftarannya ini terakhir sampai tanggal 14 April ini Pak. Iya, 14 April. 14 April ya. Jadi untuk pelaksanaan nanti setelah siswa itu mendaftar. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup banyak perencanaan yang Pak Lana siapkan, termasuk apa yang ingin dilakukan, siswanya bagaimana, konsep-konsep apa untuk mengatasinya, dan lain sebagainya. Semoga yang betul-betul Pak Lana siapkan bisa terrealisir sesuai rencana, dan betul-betul anak-anak betul merasa terlayani sehingga mereka bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita. Kira-kira satu lagi nih Pak Lana, pengembangan diri apa yang ingin Pak Lana capai atau harapan terhadap program yang sudah Pak Lana rencanakan tadi itu? Iya, pengembangannya saya mudah-mudahan mendapatkan pelatihan media bimbingan konseling agar mampu memberikan layanan BK lebih baik lagi.
Baik, terima kasih Pak Lana. Semoga berhasil. Demikian tadi coaching praobservasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Akbar dulu. Ya, bagaimana Akbar, ada yang bisa Bapak Ini Pak, saya tujuan saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana nanti kelanjutan saya setelah lulus dari SMA ini Pak. Mau masuk kuliah atau apa? Dan yang mau saya tanyakan ada apa saja sih Pak jalur masuk ke perguruan tinggi itu Pak? Oke, baik, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih. Akbar sudah datang ke ruang BK. Bapak sangat senang sekali terkait pertanyaan Akbar perihal tersebut. Banyak sekali jalur-jalur yang dikeluarkan pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pengelola Perizinan Pendidikan itu ada membuka jalur ya. Membuka jalur itu ada dua, itu dilakukan serentak secara bersama. Yang pertama itu SNBP. Jadi SNBP itu singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, di SNBP ini itu tidak semua siswa bisa masuk jalur tersebut. Jadi kecuali bagi mereka yang mendapatkan nilai ranking atau termasuk dalam siswa eligible. Nah, jadi ketika siswa tersebut masuk ke dalam eligible, maka berhak mengikuti kesempatan jalur tersebut. Dan itu jalur yang pertama dan gratis ya, tidak mesti bayar. Karena itu berbasis nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Begitu. Nah, itu ada juga jalur SNBT. Nah, itu SNBT ini sekarang dari Seleksi Nasional Berbasis Tes, di mana seleksi ini adalah untuk semua siswa yang tidak lolos jalur SNBP. Nah, berhak mengikuti jalur ini. Nah, jalur ini itu TBK terlebih dahulu ya, ujian tes berbasis komputer. Nah, di mana siswa di sini bebas memilih dimanapun ya, dimanapun perguruan tinggi negerinya, dan juga pemilihan program studinya bebas, tetapi dengan kebijakan merdeka bertanggung jawab. Jadi segala keputusan ataupun pilihan yang nanti akan diambil harus bertanggung jawab. Begitu. Nah, itu untuk jalur SNBT. Nah, untuk Akbar sendiri rencananya mau kemana? Kalau saya prodinya mungkin ingin masuk teknik elektro Pak. Elektro. Ya. Tapi Kampusnya mau di mana? mau UGM Pak. UGM. Tapi saya masih ingin bertanya apakah saya kira-kira bisa masuk teknik elektro itu atau tidak ya Pak? Nah, bisa atau tidaknya masuk teknik elektro itu tergantung dari evaluasi Akbar sendiri. Bagaimana dengan kondisi nilai, terus bagaimana potensi yang dimiliki Akbar, apakah sebelumnya sudah pernah membaca-baca tentang itu, apa itu teknik elektro, terus bagaimana outputnya. Dan penting juga dukungan dari orang tua ya, terkait pemilihan program studi. Apakah sebelum sudah dibicarakan sama orang tua? Sudah Pak, sudah saya bicarakan dengan orang dan kenapa saya sudah setuju tidak saya Setuju ya. mau masuk situ. Oke, jika sudah setuju berarti nanti pas semester 5 setelah selesai ujian sekolah nanti akan di ranking terlebih dahulu. Jadi 40% untuk akreditasi A ya, kebetulan sekolah kita akreditasinya A, maka nanti 40 siswa terbaik di sekolah berhak mengikuti tes tersebut ya, ujian tersebut SNBP. Nah, mudah-mudahan Akbar masuk 40 besar ya. Amin. Ya. Lalu setelah misal kita sudah eligible SNBP itu Pak, nanti di perguruan tinggi itu ada seleksi lagi atau udah auto masuk itu ya Pak? Udah otomatis masuk gitu ya? Jadi yang mengikuti seleksi SNBP ini
ini belum tentu semuanya diterima. Misalkan di sini kita memperoleh ranking berapa gitu ya, dan itu tidak serta-merta itu sama, gitu. Rankingnya sama di perguruan tinggi tersebut. Jadi nanti setiap siswa yang memilih program tinggi, program studi tersebut, misalkan teknik elektro ya, itu dirancingkan juga senasional. Jadi bukan hanya sekolah kita yang daftar, tapi senasional bakal dirankingkan dan dicari yang terbaik sesuai dengan kebijakan kampus tersebut. Gitu. Jadi tidak semuanya diterima ya. Berarti kalau misalnya tidak lolos SNBP tapi bisa masih mengikuti SNBT itu masih bisa ya Pak? Masih bisa, yaitu solusinya. Jadi ketika tidak diterima belum rezekinya di SNBP, nanti alternatifnya mengikuti seleksi nasional berbasis tes. Nah, itu seleksi nasional berbasis ini bayar ya, bayar bagi yang bukan mengikuti program KIP. KIP ya, tip kuliah. Kalau misalnya nih Pak, skenario terburuk SNBP tidak lolos, SNBT juga tidak lolos, itu apakah masih ada jalur lagi apa ya sudah harus mencoba lagi tahun depan gitu Pak? Oh iya, tenang, karena di setiap perguruan tinggi itu memiliki seleksi mandiri atau ujian mandiri ya. Jadi tiap-tiap kampus itu punya jalur mandirinya. Nah, untuk jalur mandiri sendiri ini rentang waktunya berbeda antara kampus yang satu dan kampus yang lainnya. Jadi tidak bakalan sama. Nah, untuk itu maka literasi digital kita yang harus ditingkatkan untuk mengunjungi website universitas tersebut. Karena rentang waktunya berbeda kan. Jadi perbedaan dari seleksi berbasis prestasi, seleksi berbasis tes dan juga seleksi mandiri ini adalah rentang waktunya. Jadi kalau seleksi mandiri ini lebih ke kebijakan kampus masing-masing, kebijakan kampus masing-masing dan punya otoritas tersendiri, dan bakalan sama ya. Nah, terus tadi Pak, kalau yang merdeka bertanggung jawab tadi Pak, itu bagaimana contoh realnya merdeka bertanggung jawab dan bagaimana contoh yang tidak bertanggung jawab itu Pak? Jadi ibaratnya begini, ketika Mas Akbar diterima di jalur SNBT, nah teknik elektro sesuai dengan yang diinginkan oleh Mas Akbar ya, di UGM ya, dan ketika diterima ternyata Mas Akbar tidak diambil ya, tidak ikut daftar ulang, tidak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, tidak mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, itu salah satu contoh yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika diterima di seleksi nasional berbasis tes tersebut, maka idealnya itu harus dibawa ya, diambil itu, dipenuhi petunjuk yang diberikan oleh prodi ataupun universitas yang kita pilih tersebut. Jadi kalau sudah memilih dan sudah keterima itu harus diambil itu ya Pak? Harus diambil. Tapi ini Pak Lana ada sedikit saran tidak Pak bagi yang misalnya ada yang masih bingung nih mau masuk mana, itu sarannya hanya melihat kemampuan saja atau harus melihat juga kira-kira saingannya, terus melihat? Iya, itu juga bisa dilihat dari saingannya ataupun kita bisa belajar dari data yang dimiliki tahun sebelumnya, itu seberapa ketat sih di prodi yang kita pilih itu, terus seberapa banyak jumlah yang kuota yang ada pada tahun saat ini, ataupun seberapa minat yang masuk ke prodi tersebut, apakah paling banyak dari prodi kuliahin ataupun sedikit gitu. Jadi pentingnya juga dalam kita menata strategi terutama di sekolah kita sendiri ya. Idealnya ketika prodi yang Mas tuju itu tidak ada yang ini gitu, kan jarang ya. Ya, dan teman-teman yang lain juga pasti ada lah ya, salah satu yang sama ya prodinya, apalagi prodi yang bagus gitu ya Pak ya? Seperti itu Mas. Iya, begitu. Terus Mas sendiri apakah sudah mengevaluasi, karena kan untuk menentukan sebuah karir itu pertama kita harus lihat dulu ya tekniknya,
WDP ya. WDP di sini adalah WD itu keinginan ya, kebutuhan yang Mas Akbar ingin tuju sesuai dengan pilihan program studinya ya. Dan juga ada doing atau direction. Nah di sini Mas Akbar sendiri apa yang ingin dilakukan dan mau diarahkan kemana masa depan Mas Akbar ya. Nah yang selanjutnya itu Mas Akbar mengevaluasi dari segi nilai, dari segi potensi, dan juga dari segi sisi-sisi yang lainnya. Dan yang terakhir itu kayaknya itu planning ya. Nah planning ini rencana yang akan dibuat Mas Akbar seperti apa, karena kita tidak mungkin hanya memplaningkan A doang ya, tapi harus punya planning B, planning C, planning D, dan lain sebagainya begitu. Jadi silakan dicermati dan dipahami dari WDP ini, bahkan dianalisa terhadap diri Mas Akbar sendiri. Bagaimana? Apakah sudah jelas, Mas? Kurang lebih sudah jelas sih Pak, dan saya sudah cukup paham dengan apa saja jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi tersebut tadi Pak. Bagaimana kesannya setelah mengikuti sesi konseling kali ini? Ya, saya senang cukup diberi informasi yang menurut saya lengkap, dan ya saya jadi tahu ke depannya itu harus melakukan apa dan harus bagaimana gitu Pak. Ya. Untuk orang tua sendiri, kalau boleh berkata, apakah sudah setuju dengan pilihan Mas Akbar? Saya sudah berdiskusi juga dengan orang tua saya. Orang tua saya sudah setuju Pak, saya masuk. Sudah setuju ya? Ya. Oke, nanti ketika misalkan ada yang bingung ya, boleh ditanyakan lagi di sini, boleh ke ruang BK ya. Tidak mesti dipanggil terlebih dahulu. Oke, Mas Akbar. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kedatangannya di ruang BK. Sangat senang sekali. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan silahkan tata planning Mas Akbar untuk menata masa depan yang lebih baik. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak Riz. Ada yang bisa Bapak bantu? Jadi saya ke BK ini buat mau nanya Pak, kelanjutan saya habis kelas 12 lulus ini kan mau ke kedinasan. Nah, setahu saya kalau kedinasan tahun lalu itu kakak kelas ada 2 orang yang di AU. Nah, kalau dari BK sendiri punya saran nggak ya Pak buat lanjut ke kedinasan mana? Ya. Nah, terkait sekolah kedinasan, nah itu Pak Riz sendiri ingin ngebet banget gitu ya di tahun. Iya. Ya, karena tahun kemarin kakak kelas kita sudah masuk di sana, jadi ada peluang untuk bisa di sana. Tetapi dengan syarat Pak Riz harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kan nanti itu seleksi terlebih dahulu ya. Iya. Nah, nanti itu diseleksi secara nasional di SSCN, dan itu biasanya dibuka pada bulan April. Nah, itu mulai buka pendaftaran. Jadi tidak semua siswa itu bisa ikut ya. Tidak semua siswa itu bisa ikut, kecuali siswa tersebut itu lolos secara tesnya. Nah, secara tes dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh SSCN oleh pemerintah. Kalau PTN atau PTS itu kan biasanya ujiannya ada yang jalur undangan, jalur rapor, jalur tes. Nah, kalau misalnya yang kedinasan ini apakah cuma jalur tes doang Pak atau ada jalur lain? Untuk kedinasan sendiri ya seperti politeknik ya. Politeknik juga masuk dalam SNBP. Jadi di SNBP pun kita bisa milih politeknik ya. Politeknik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu di SNBP-nya adalah seleksi yang pertama ya, menggunakan rapor. Dan juga ada seleksi mandiri. Bedanya kalau seleksi mandiri ini bayar.
Nah kalau yang diselenggarakan oleh pemerintah itu gratis. Jadi ketika nanti misalkan ketika Paris sudah lulus di sekolah kedinasan dan itu misalkan dalam posisi mandiri ya, Ya. nah itu boleh tidak menjadi PNS. Jadi kan ketika sudah lolos di kedinasan ini, Ya. itu outputnya nanti bakal menjadi PNS. Ya. Tetapi jika mandiri itu boleh tidak menjadi PNS. Jadi misalkan ada orang yang tidak mau jadi PNS kan, nah itu boleh jadi PNS. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba kedinasan yang kayak apa IPDN, Akpol, Akmil, kalau kayak gitu jalurnya ya cuman tes doang Pak. Ada jalur yang lain. Dia nunggu pemberitaan resmi dari situs websitenya, ya terus kedinasannya ataupun dari SSCN ya. Kalau SSCN itu jelas sekali itu untuk menjadi PNS ya, menjadi PNS. Jadi nanti outputnya kamu bakal menjadi seorang abdi negara. Iya. Ya, itu nanti dididik, dilatih, kedisiplinan dan lain sebagainya. Kalau yang kedinasan macam-macam yang nanti lulus jadi abdi negara itu Pak, itu kalau berdasarkan peminat yang paling besar tuh apa Pak? Yang paling besar. Iya peminatnya di itu, kedinasan itu. Biasanya di mana aja? Nah, yang paling besar ini kedinasan ya. Ya. Ya, terutama yang populer ya di Indonesia sendiri ya, seperti di Akpol ya, Akademi Kepolisian gitu, terus dari Akademi Militer itu paling tinggi, dan AU juga sama gitu, itu juga paling tinggi. Dan begitu pun ya hampir merata di setiap sekolah di Indonesia itu banyak peminatnya, terutama yang ingin jadi PNS. Nah, ini yang ingin jadi PNS itu banyak sekali peminatnya dibandingkan dengan yang non PNS gitu. Jadi Paris pahami betul persyaratan itu apa saja, itu dipenuhi ya, begitu. Sudah Bagaimana? cukup. Tercerahkan? Sudah cukup sekian aja Pak. Nanti kalau misalnya saya mau nanya lagi, saya keberkalan. Ya boleh. Makasih ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Mari silakan. Mari.